para pendoa yang eee eee, yang tidak menjalankan puasa lanjutan pribadi gitu ya, karena ada salah seorang juga yang bersama dengan diri saya sedang mengambil komitmen untuk berpuasa 40 hari gitu ya. Nah, selain itu saya mau beritahu eee eee, para pendoa kalau mulai minggu ini silahkan ambil puasa eee, seperti aturan sendiri, atau mau kasih seperti eee, apa ya, kelonggaran untuk tubuhnya juga silahkan gitu ya. Kalau mau dijamu gitu ya, disenangkan dulu, eee, silahkan gitu ya. Tetapi seperti yang saya katakan kemarin, kalau saya sih tetap akan eee, akan berkomitmen seperti gaya hidup saya itu selalu berselang intermittent fasting, dan saya yakin dengan puasa sampai sekarang pun sudah yakin kalau ibadah puasa saya benar-benar akan mampu puasa total itu sampai sore gitu ya. Sedangkan tiap hari pun saya sudah terlatih untuk eee eee, cukup ringan untuk menjalankan puasa sampai sore ya, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus ya. Nah, apalagi kalau cuma berselang intermittent fasting terus puasa ibadah itu, karena tertolong hari sebelumnya pasti bisa sampai sore gitu. Sebetulnya pertama itu dasarnya adalah kemauan kita dulu, kerinduan hati kita dahulu, lalu diikuti dengan ya tadi kan kemauan kita, eee, ketersediaan hati kita, lalu kemudian eee 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 terlatih oleh berjalannya hari gitu ya, berjalannya hari-hari puasa gitu. Nah, jadi kalau nanti minggu kedua, ketiga, keempat para pendoa mau ambil puasa, eee, kalau pendoa kan kemarin saya katakan minimal 2 kali ya, mau 2 kali entah itu sampai jam 12 ya, silakan saja gitu ya. Mengingat bulan depan kita akan sama-sama lakukan puasa TRC yang bahkan melibatkan semua MTRC ya. Hanya nanti saya akan ulangi lagi pada tuntunan puasa bersama untuk bulan depan. MTRC boleh puasa dengan minum air putih secukupnya, atau puasa sampai batas jam 12. Yang jelas 7 hari harus puasa terus menerus, nggak boleh ada jeda gitu ya, kecuali seperti sahabat tadi pendoa itu yang memang terkendala uh, 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 masalah medis ya, kesehatan gitu ya. uh, uh, Sebetulnya saya tidak ada chat lanjutan apakah memang konsumsi obat untuk diabetes atau untuk yang lain gitu, karena dari apa yang saya saksikan selama ini di video-video orang-orang yang berkompeten gitu ya, justru puasa itu menurunkan gula darah gitu ya, itu secara drastis gitu. Nah, tapi saya nggak tahu apakah sedang konsumsi obat yang lain. Saya pun nggak terlalu memaksakan gitu ya. Bahkan ada juga saya perhatikan salah seorang pendoa yang tidak lakukan sampai sore, karena seturut dengan tuntunan saya sampai jam 3 paling cepat gitu ya. Standarnya itu jam 4 atau jam 5, dan saya nggak terlalu menyarankan lewat jam 5 karena mengingat berturut-turut gitu ya untuk 7 hari, dan kemudian berpuasa itu juga tidak sesuatu yang gampang, apalagi kegiatan kita, aktivitas kita berbeda-beda. Nah, tapi setelah saya perhatikan laporan itu, saya juga ngerti gitu ya, kalau misalnya setiap orang itu punya kesibukan yang berbeda, tetapi berharap ke depan seperti yang
saya katakan karena ini akan terus kita lakukan demi kebaikan kita bersama gitu ya. Maka yang kemarin kan baru pertama ya, belum terlatih. Nah, sama seperti saya pribadi gitu ya, ketika menjalankan puasa 40 hari ini, ada kalanya saya buka jam 3 gitu ya, karena ada hal yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi saya dari hari-hari tersebut saya bisa belajar. Jadi nanti saya ada kalanya buka jam 3 karena saya udah punya rencana mau kerjakan banyak hal gitu ya. Nah, nanti juga ketika kita terbiasa untuk melakukan ini, berkomitmen setiap bulan, setiap kita pasti, kalau kita punya kemauan, pasti diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur semuanya, tidak tetap beribadah, mengambil puasa yang maksimal, tapi tidak terbengkalai pekerjaan gitu ya. Saya tetap memberikan maklum karena kita terus belajar gitu ya, terus disempurnakan gitu. Nah, makanya saya katakan kepada kita nanti juga MTRC, kita nggak tahu kesibukan masing-masing. Jangan sampai ibadah kita mengganggu pekerjaan kita gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan, asal kita punya kemauan, ketersediaan hati, nanti Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana supaya ibadah kita tetap berjalan tanpa menelantarkan atau mengacaukan kegiatan kita, aktivitas kita gitu ya. Makanya di awal ini juga saya katakan nggak apa-apa kalau misalnya minum air putih secukupnya, atau puasa sampai jam 12, ya kan masih nggak terlalu lama lah kalau sampai jam 12, apalagi kita udah terbiasa berpuasa gitu kan ya. Nanti setelah itu bisa beraktivitas lagi kan, dari jam 12-an sampai ke sore, ke malam bahkan gitu ya, sampai jam 7 atau jam 8 gitu ya. Nah, kemudian setelah lewat puasa mingguan itu, yang minggu kedua, ketiga, keempat bisa dikejar hal-hal apa yang perlu dikerjakan sambil dipersiapkan, betul-betul dipersiapkan waktu yang khusus yang untuk sebuah puasa yang khusyuk gitu ya. Karena kita mau betul-betul sehati sepikir dan sungguh-sungguh melakukannya. Dan lagi saya katakan kepada kita, kemarin saya sudah tekankan lagi kepada para pendoa, bahwa mengajak puasa ini bukan semata-mata untuk kepentingan pelayanan TRC, apalagi suka-sukanya, karena suka-sukanya saya sendiri untuk bikin aturan gitu ya. Itu jauh daripada itu, tapi untuk kebaikan bersama. Makanya tadi saya katakan, ya itulah kenapa nanti selama 7 hari bulan depan itu pokok-pokok doa kita itu akan mendapat giliran. Jadi puasa bersama-sama selama 7 hari itu diusahakan semua pokok doa, baik pokok doa pribadi, nanti saya akan atur waktu untuk membuat 7 hari itu semua terisi dengan pokok-pokok doa kita, tercover semuanya. Dan itu kan luar biasa gitu ya. Tuhan melihat bagaimana kita punya kesungguhan secara bersama-sama untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk berbagai persoalan. Lagi-lagi saya katakan bukan persoalan pelayanan semata gitu, tapi juga untuk diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri, kesehatan kita, keselamatan keluarga, orang-orang kita kasihi, kota dan bangsa kita, gereja gitu loh ya. Jadi dengan pengertian ini berharap bahwa setiap kita melakukannya lebih bersedia, lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh gitu ya. Dan lagi saya katakan, kalau nanti apalagi MTRC sudah melewati minggu pertama misalnya, monggo kalau minggu kedua, ketiga, keempat misalnya, kalau MTRC itu tetap wajib ya 1 kali dalam seminggu berpuasa gitu. Tapi disarankan sih udah sangat ringan lah 2 kali seminggu, entah itu sampai jam 12 atau jam 1, supaya nextnya ketika ketemu hari berpuasa bersama itu nggak terlalu kaget gitu, karena udah terlatih gitu ya. Nah, jadi sedangkan menikmati hari puasa
pribadinya gitu ya. Nggak usah merasa tertuduh kalau misalnya hanya 2 kali seminggu, itu pun mungkin sampai jam 12 atau jam 1, silahkan aja gitu ya para pendoa. Dan juga untuk MTRC siap-siap untuk nanti bulan depan, tunggu untuk tuntunan puasa bersama kita gitu ya. Lalu hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah tentang rekomendasi video selanjutnya yang saya akan bagi juga bersamaan dengan berbagi sharing ini nanti di tim admin gitu ya. Ada rekomendasi video tetapi mungkin nggak dibagikan segera, tapi saya hanya mengingatkan apa yang saya percaya Tuhan taruh di dalam hati saya sebagai orang yang dipercayakan pelayanan gitu ya, untuk disampaikan terhadap setiap orang yang dipercayakan di dalam pelayanan ini gitu. Nah, jadi hamba Tuhan ini berkata bahwa dikatakan bahwa bersyukur dari seluruh penduduk dunia saat ini, sepertiganya sudah percaya kuasa kebangkitan gitu ya. Sudah percaya kuasa kebangkitan karena tentang khotbah Paskah gitu ya. Sudah percaya kuasa kebangkitan gitu. Dan dikatakan puji Tuhan untuk itu, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus gitu ya. Nah, pada saat yang sama saya percaya Roh Kudus yang berbicara bahwa saya harus adakan tetap koreksi untuk setiap orang yang di dalam pelayanan ini, supaya kita itu tidak langsung mengkonsumsi bulat-bulat setiap pesan dari rekomendasi video gitu ya. Nah, kita positive thinking aja. Barangkali beliau sedang menyoroti bagaimana dampak dari kebangkitan yang akhirnya sekarang dari kurang lebih 7 miliar penduduk dunia gitu ya, beliau katakan sekitar 2,3 miliar itu sudah percaya kuasa kebangkitan gitu ya. Yang saya mau katakan bahwa kita kita yang di TRC, saya harus tetap adakan terus penegasan atau semacam klarifikasi gitu ya, bahwa kita nggak boleh langsung katakan bahwa puji Tuhan dengan 2,3 miliar itu. Karena pada saat yang sama saya selalu terhubung dengan firman yang lain bahwa tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tadi malam ini saya rekaman jam 11-an gitu ya, habis doa. Udah berkali-kali saya doa, Tuhan mau sampaikan apa gitu ya. Saya udah prepare dari salah satu rekomendasi video, tapi selalu kan saya bilang sederhana sama Roh Kudus betul-betul dorong gitu. Ketika mau sampaikan sesuatu, saya tahu berikan sign bahwa saya itu terdorong, berkobar-kobar, berapi-api untuk menyampaikannya. Tapi dari rekomendasi ini luar biasa juga gitu ya. Itu bukan dah tema utamanya gitu ya, tapi saya akan singgung sedikit aja gitu. Nah, setelah saya selesai doa, saya sempatkan menonton video gitu ya. Nah, salah satu penglihatan tentang mimpi dari luar negeri nanti saya akan bagikan, tapi setelah saya tuntaskan dulu karena baru 10 menit saya tonton dan confirm, karena saya nggak akan percaya mimpi kalau Roh Kudus nggak confirm dan tidak ada dasar firman-Nya. Dan sama dengan apa yang Roh Kudus gerakkan saya untuk saya bagikan di dalam sharing ini, bahwa dia dapat penglihatan kayak gini. Tuhan buka mata rohaninya dan dia lihat bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi terus penegasan untuk kesekian kalinya. Dari orang-orang banyak sekali di bangku gereja, itu hanya sedikit orang saja yang dia dapat penglihatan gitu ya, bahwa hanya sedikit saja yang diselamatkan, yang sungguh-sungguh orang Kristen gitu ya, yang orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah,
lebih banyak dari orang-orang yang duduk di bangku gereja itu, mereka merasa udah beribadah, udah rajin ke gereja, udah percaya Yesus gitu ya, bahkan mereka berdoa, tapi sesungguhnya mereka tidak selamat. Ini loh, ketertipuan itu yang selalu meresahkan saya. Itu kenapa sebetulnya saya ini punya hati, ya Tuhan berikan kepercayaan untuk menjangkau lebih banyak orang. Tapi saya mau katakan bahwa saya tetap juga tidak, bagaimana ya untuk mendeskripsikan hati saya ini, tidak kemudian menjadi puas atau ya tidak lantas kemudian menjadi puas kalau misalnya melayani di gereja X yang tidak menetapkan standar seperti yang tadi yang saya katakan gitu loh. Jadi kalau misalnya saya harus meleburkan diri pada sebuah pelayanan yang tetap tidak ditekankan bahwa untuk semua ini gitu ya, harus disertai dengan kita memiliki hidup benar, standar hidup benar, hidup kudus gitu ya, tetap melakukan kehendak Tuhan. Karena orang bisa duduk di gereja bahkan melayani tapi tidak hidup dalam kebenaran. Itu fakta, itu bukan menuduh gitu ya. Nah, itu yang disampaikan dalam penglihatan itu, bahwa dari kerumunan orang yang duduk di bangku gereja itu hanya sedikit saja yang diselamatkan. Dan saya nggak yakin, maksudnya gini, hati saya nggak damai sejahtera ya, ini tepatnya. Kemudian meninabobokan orang seolah-olah meyakinkan kalau udah datang ke gereja menikmati pujian penyembahan yang sedemikian penuh hadirat Tuhan, kemudian di gereja mungkin tepuk tangan yang berbahasa roh, langsung menjadi sebuah kepastian bahwa seseorang pasti masuk surga. Enggak, saya nggak mau berada di dalam lingkungan pelayanan seperti itu. Saya selalu ingatkan bahwa kasih karunia Tuhan itu besar, memanggil kita untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kita bisa langsung kepada Bapa sekarang, bersekutu. Kita udah makan Kristus, dia sudah berikan kita Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang membagikan Tuhan Yesus, dan juga akan membagikan kita gitu ya. Tapi harus tahu ayat lain yang berkata bahwa kita harus betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Nah, kalau kita tidak tunduk pada Roh Kudus, maka itu tidak akan pernah membuat hubungan yang baik dengan Roh Kudus kan. Yang ada terjadi perseteruan gitu. Maka hal ini tentu akan mengakibatkan tidak ada persekutuan dengan Tuhan, nggak hidup dalam kehendak Tuhan gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan kali ini adalah itu standar pemberitaan firman yang saya kerjakan. Saya nggak akan damai sejahtera berada di lingkungan yang walaupun besar, walaupun kelihatannya megah gitu ya, tapi kalau tidak betul-betul ditekankan tentang ketaatan, hidup dalam kebenaran, saya nggak akan damai sejahtera berada di situ gitu. Dan ada dua juga yang sudah saya yakin apa yang dikatakan oleh pesaksi ini gitu ya, dikatakan bahwa orang nanti nabi-nabi palsu itu emang datang dari non Kristen. Enggak, justru mereka itu dari kelompok non Kristen, dan kita kerucutkan lagi dari gereja yang memang mengakui tentang signs and wonders gitu ya, yang mengakui tanda-tanda dan mujizat ya, yang percaya kesembuhan ilahi, yang percaya tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran gitu ya. Jadi kalau kita kerucutkan dari Kristen kemudian ke kelompok itu, yang mereka melakukan perbuatan ajaib, tapi Tuhan berkata kepada dia lewat firman-Nya lagi, dikatakan bahwa dari buahnya, ya, bukan cuma signs and wonders, tapi karakternya. Bagaimanakah hamba-hamba Tuhan itu hidup? Nah, saya mau pesankan, perlunya keintiman sama Tuhan. Itulah kenapa saya
ajak kita berpuasa supaya semakin hari semakin bisa memiliki sensitivitas untuk membedakan roh gitu. Jadi Roh Kudus bisa kasih tahu kita, memberikan kita pengertian tentang siapa hamba Tuhan itu sebenarnya. Roh Kudus sanggup. Roh Kudus akan melakukan itu ketika kita intim sama Dia, ya. Jadi saya katakan, itulah kenapa saya tuntun setiap kita untuk berpuasa supaya semakin intim sama Tuhan, supaya semakin memiliki kepekaan. Jadi ini bukan aturan pas gitu ya, supaya nanti ketika ketemu orang yang hamba Tuhan, yang mereka prophet gitu ya, yang nabi, yang bernubuat, yang melakukan tanda heran dan mujizat gitu ya, bisa tahu ini benar apa enggak. Karena di antara mereka itulah justru, ini nggak sebut nama ya, tapi kebenaran katakan di antara mereka itulah yang justru ada yang false prophets, nabi-nabi palsu, yang mengherankan kita ya. Saya juga udah bagikan dulu yang saya dapatkan dari media gitu ya. Dia melakukan pelayanan yang besar, yang hebat dalam pandangan dunia, tetapi dia hidup dalam immoralitas gitu. Nah, jadi harus betul-betul harus semakin tajam di akhir zaman ini. Harusnya bersyukur kalau ada tuntunan seperti ini. Saya nggak pengen memberatkan. Saya katakan rasanya kemarin di pendoa, kalau saya bisa yang mewakili untuk berpuasa, saya nggak perlu suruh-suruh setiap orang, yang saya nggak perlu minta orang yang saya layani. Tapi kan ini kan personal, hubungan kita pribadi sama Tuhan. Yang mengasah kerohanian kita kan harus kita masing-masing. Jadi jangan merasa kayak diberatkan, apalagi kalau menggerutu di dalam hati sama kalau melakukannya, nggak akan mendapatkan berkat, yang nggak mendapatkan kebaikan, mendapatkan upah, malah menimbulkan dosa gitu. Jadi di akhir-akhir ini kita harus betul-betul lewat puasa kita perdalam hubungan sama Tuhan. Nah, konteksnya dengan kita, kalau jemaat di Smyrna dikatakan bahwa mereka punya tantangan tersendiri kan. Mereka punya tantangan mereka tersendiri, mereka punya penderitaan tersendiri, mereka punya realita hidup tersendiri. Tapi pesannya sama untuk kita, kepada Tuhan, sekalipun jawaban-jawaban doa kita belum dijawab atau tidak dijawab sama sekali, kita tetap setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan sekalipun belum ada perubahan. Seperti malam ini saja, saya doa malam itu, saya hanya mengucap syukur saja untuk pokok-pokok doa. Saya tahu Engkau menjawab doa. Saya lebih banyak memuji Tuhan. Saya lebih banyak memuji Tuhan, dan kekuatan baru saya dapatkan terus, termasuk ketika saya rekaman seperti ini, saya dapatkan spirit baru yang dikerjakan oleh persekutuan dengan Tuhan. Penderitaan mereka berbeda, tapi kita juga mengalami yang namanya tribulations. Kita mengalami kesukaran hidup, kesesakan hidup gitu ya. Semua itu untuk menguji hati kita. Itu lebih berharga daripada sekedar Tuhan langsung menjawab doa kita. Saya tetapkan itu di hati saya, sekalipun belum terjadi perubahan. Aku mau bersyukur Tuhan, aku mau tetap bersukacita, tetap setia berdoa, tetap setia memuji, menyembah Tuhan, tetap setia baca firman, tetap setia menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, upah daripada kebulatan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan, itu akan kita terima nanti. Itu mahkota kemenangan yang daripada Tuhan, gitu ya. Jadi saya berusaha penggal-penggal cuma satu jemaat per satu sharingnya gitu ya, supaya lebih sederhana kita memaknai. Ini peringatan untuk jemaat, bukan pada hanya jemaat itu saja, tapi saya percaya di setiap zaman, termasuk zaman kita sekarang. Yang saya mau katakan, tetap setia. Justru lewat penderitaan ini, lewat penderitaan, lewat kesesakan ini, itu adalah ajang yang paling tepat untuk melihat, untuk mencari siapa yang setia, siapa yang enggak, gitu.
Jadi kalau saya perhatikan ada orang yang kemudian gak setia gitu ya, saya ini aja, maksudnya biarkan saja waktu akan memproses gitu ya, yang murni, karena waktu itu berperan. Waktu itu akan berperan untuk mencari yang setiap hati-hati gitu ya, bukan hati-hati peringatan kita, tapi maksudnya mencari banyak hati yang setia kepada Tuhan. Dan lewat keadaan yang sukar ini menjadi ajang buat Tuhan untuk mencari siapa yang setia. Aku pilih setia. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa-doaku atau tidak menjawab sekalipun, belum ada perubahan, bagiku tetap setia. Itu adalah pilihan terbaik. Tetap percaya itu adalah pilihan terbaik. Emangnya kalau nggak percaya ada yang sesuatu yang lebih baik, bukannya lebih buruk? Kalau berubah setia, emangnya jadi tambah baik? Emangnya ada perubahan kalau nggak setia? Justru tambah buruk gitu. Jadi sesederhana itu pola pikirnya. Dan saya harus berketetapan hati untuk setia gitu ya. Nah, ini yang saya mau bagikan bagi kita di awal minggu ini. Disimpan di dalam hati dan bersemangatlah untuk puasa bulan selanjutnya. Dan perhatikan tadi yang saya katakan, TRC itu berbeda. Sekalipun di kelompok sedikit nggak masalah, karena memang dari penglihatan yang disejajarkan dengan firman Tuhan, selalu harus ada peringatan untuk itu yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Bukan setiap orang berseru kepadaku yang akan disamakan, tapi yang hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Saya nggak damai sejahtera mendengarkan seseorang yang memberikan pesan, kita yang percaya Tuhan yang duduk di gereja disamakan oleh Tuhan, amin gitu ya. Enggak, saya nggak mau, karena saya tahu kebenaran seluruhnya itu harus dipersesuaikan gitu ya. Dan saya juga nggak mau menindakbobokan orang merasa karena udah ke gereja atau udah tepuk tangan, bahkan udah taat pos 5 pos 10, udah penuhi Roh Kudus, udah baptis selam gitu ya, udah gereja harismatik, itu nggak jaminan. Yang duduk di kursi gereja harismatik atau bahkan yang melayani itu nggak jaminan. Semua itu harus dipertahankan buahnya, karakternya, dan kita hanya bisa dapatkan itu ketika kita terus pepetin Tuhan, terus bercermin pada firman. Saya sangat suka lagu yang nanti saya bagikannya, mungkin juga nanti digabungkan di akhir sharing ini. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini harus menjadi kerinduan kita, goal kita gitu. Bagaimana kita itu semakin hari itu semakin serupa dengan Tuhan, semakin seperti yang Tuhan inginkan. Kita menggunakan hari-hari kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Adalah kehendak Tuhan untuk kita berdoa untuk kota di mana kita berada. Entah kita rasa suka mau mendoakannya atau enggak, karena Tuhan berdoa itu sebetulnya kecenderungan tidak pengen berdoa. Apakah rasa-rasa kayak gimana? Tapi melakukan perintah, ya ketaatan, itu urusan ketaatan. Adalah kehendak Tuhan kita untuk berdoa untuk orang kita kasih, untuk berdoa untuk pemerintah gitu ya. Ada banyak hal dari firman Tuhan akan menuntun itu. Dan biar lewat penderitaan, kesesakan yang Tuhan izinkan, itu kita manfaatkan secara positif supaya Tuhan ubahkan hati kita. Perubahan hati itu akan terjadi ketika kita melewati padang gurun, ketika kita melewati lembah, bukan ketika kita dalam sorak-sorai gitu ya. Saya berdoa Roh Kudus bisa menjelaskan
pesan sharing sederhana ini kepada kita lebih detail, lebih baik tentunya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, supaya kita sungguh-sungguh belajar untuk setia. Kita setia bukan karena kita dapatkan sesuatu, tapi kita setia betul-betul mengabdi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mati untuk kita, dan yang memelihara seluruh kehidupan kita, gitu ya. Tetap bersemangat untuk Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.